kamu bisa ngerti. Makanya kenapa secara tradisi kami yang beribadah itu punya jamnya. That's why kalian pun sholat punya jam-jam tertentu. Kalau di kami meaningnya udah jelas. Jam 12 mengenai disalibkannya Yesus, jam 6, jam 3 sore mengenai kematiannya Yesus, jam 6 sore penurunan Yesus. Kalau kita runut lagi di pagi-pagi hari, jam 3 subuh Yesus diarak ke dalam penjara. Dari jam 6 sore Yesus diarak untuk mengelilingi kota. Dari jam 6 sore jam 6 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi Yesus itu dicambuk. Kemudian dari jam 9 pagi dicambuk, kemudian diarak lagi untuk menuju Golgota untuk dia disalibkan. Jam itu jam 12 siang. Makanya kami punya pemaknaan waktu ketika beribadah karena itu, ya, ada pemaknaan siar. Ketika kamu menjawab mengenai Isa hanya sekedar skripsi orang semata, itu tidak bisa dibenarkan karena skripsi mengambil dari sekunder dan tersier. Jarang sekali mengambil dari primer. Bagaimana untuk menguji yang primer ini? Isa yang lahir di bawah pohon korma, mereka harus membutuhkan yang namanya data kualifikasi sekunder dan tersier. Apa sih, Mina? Ya, harus melalui uji-ujian yang lain seperti arkeologi, barang-barang yang ditemukan untuk membenarkan bahwa Isa lahir di pohon korma. Kenapa saya bilang begitu, teman-teman? Menurut National Geographic, ini penelitiannya nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng. Menurut National Geographic, Arab itu tidak memiliki aliran sungai sekecil apapun. Bahkan yang jangankan kecil, yang besar pun tidak punya. Karena menurut National Geographic, pohon korma itu berada di Jordania, ya, di dekat Israel. Begitu. Kemudian, kalau kita bahas lagi, udah di dalam Alkitab kita jelas dituntut harus sesuai dengan sejarah dan bisa diteliti secara arkeologi, itu baru disebut benar. Dan ini teruji. Saya menggunakan perlindungan dari ayat Hud ayat 1 bahwa kitab Al-Quran itu ditulis secara teliti dan terperinci dan sangat jelas gitu ya kan. Tetapi tidak bisa diuji. Wah, ini gimana ini? Sudah? Ya. Silakan Bu Runda. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, baru-baru ini baru-baru ini dilansir dari Yerusalem langsung ya, bahwa peneliti berhasil tumbuhkan benih kurma yang sudah berusia 2000 tahun silam. Alhamdulillah. Dan itu kejadiannya di Yerusalem. Israel kan? Ya. Israel kan? Ya, Yerusalem, betul. Oke, sementara kandang tempat Yesus diam. Sebentar. Sedangkan kandang tempat Yesus lahir itu tidak ditemukan, tidak ada bukti. Tapi kalau pohon kurma yang ada di sana sudah ditemukan bijinya 2000 tahun silam. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantahkan, ya. Jadi kemudian ketika kita berbicara mengenai sejarah, ini teman-teman nanti akan kewalahan ini, karena tidak ada sejarahnya Yesus bertemu dengan penulis-penulis kitab mereka. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai Al-Quran, lalu yang dijadikan sebagai dasar penilaian adalah buku terjemahan-terjemahan yang tidak jelas dari mana asal-usulnya, itu adalah sesuatu yang tidak relevan. Satu, wahyu dari pencipta yang maha melihat. Satu, tulisan-tulisan orang yang tidak kita kenal, entah siapa penulisnya, lalu kemudian disalin ke dalam bahasa negara-negara yang ada yang kita tidak tahu kredibelnya seperti apa. Nah, sedangkan teman-teman Kristen di sini hadir kemudian untuk membantah Al-Quran dengan menggunakan data terjemahan dari kitab yang tidak jelas. Konon cerita yang dituliskan ini adalah buku yang dituliskan oleh 40 orang, kurang lebih 1700 tahun. Siapa di antara penulisnya? Tidak ada yang tahu. Jadi sangat keliru ketika kemudian dikatakan bahwasanya Al-Quran itu salah dengan menunjukkan data-data dari Bible. Kemudian sangat-sangat mudah untuk membuktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Kita lihat aja di dalam kitabnya teman-teman Kristen yang amburadul, acak-adut satu sama lain. Matius 26 nomor 29. Yesus sendiri yang berkata dengan mulutnya, mudah-mudahan dia tidak berdusta.
mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya nanti, yaitu bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Yesus berikrar dan berjanji di depan murid-muridnya tidak akan minum pokok anggur lagi sampai nanti di hari kiamat, nanti hari di kebangkitan. Tapi yang disalib ini mati karena keracunan anggur. Di dalam Yohanes 19 nomor 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia sudah selesai, maka dia pun mati. Jadi ada dua oknum yang berbeda. Satu mengatakan tidak akan minum anggur lagi, yang satu mati bukan karena disalib, tapi mati karena keracunan anggur. Itu fakta. Jadi tidak usah lagi mengatakan tidak ada penyaliban, bukan Isa yang disalib, bukan Yesus. Faktanya penyaliban itu memang ada, tapi yang disalib itu bukan Yesus Kristus, bukan anak Maria. Karena anak Maria itu diselamatkan oleh Tuhannya. Demikian sementara, silakan. Silakan Bang Storymaker. Ya, kalau kami kekristenan memahami bahwa 2 Korintus 5 ayat 21, dia tidak mengenal dosa. Nah, ini uniknya, dibuat berdosa. Artinya apa? Hanya manusia berdosa yang mati. Kalau tidak berdosa tidak bisa mati, bro. Maka dikatakan waktu di kayu salib ditimpakan semua dosa manusia itu sehingga dia mati manusianya. Uniknya di situ. Tetapi semua manusia yang mati itu jelas dikatakan oleh Alkitab kami, kitab suci itu berdosa. Nah, ini uniknya. Itulah buktinya. Jadi satu fakta dari ketetapan Tuhan itu, iya dan amin itu dari awal Adam sampai selama-lamanya seperti itu. Tidak mungkin orang yang tidak berdosa itu tidak mati. Karena yang mati itu orang berdosa. Ini absolut itu. Kalian bantah silakan, secara iman kalian silakan. Tetapi iman kami mengatakan upah dosa adalah maut. Upah nih katanya kan, upah dosa adalah maut. Berarti setiap yang mati yang dimakan cacing itu adalah orang berdosa. Itu konteksnya. Balik ke pertanyaan saya tadi, kan saya bilang tadi konteks sederhana. Bagaimana ada kebangkitan? Berbicara tentang kebangkitan, suatu kepercayaan yang diimani tanpa bukti. Kan itu yang harus jadi pertanyaan. Kekristenan menyatakan kami percaya kepada kebangkitan orang mati. Ada yang bangkit, Yesus Kristus dibangkitkan pada hari ketiga. Itu yang kami rayakan hari ini, hari kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati, bahwa dia mengalahkan kerajaan maut. Itu konteksnya, bro. Jadi kalau berbicara sesuatu itu enaknya narasinya ada, bukan lompat-lompat lagi kita ya. Tapi narasi yang mau mengatakan bahwa sesuatu yang kita imani dari kitab suci itu ada narasinya dari awal. Dari awal itu dari mana? Dari kejadian alam menciptakan sampai kepada kemana? Kepada penggenapannya. Itu yang harus kita lihatkan. Kenapa kekristenan itu selesai dengan bahasa sudah selesai? Karena perjanjian lama itu menubuatkan kedatangan seorang Mesia atau anak manusia atau Yesus Kristus. Itu telah digenapi oleh Yesus Kristus. Dia datang. Apakah kamu anak manusia itu? Engkau telah mengatakannya. Konteksnya jelas. Siapakah anak manusia ini? Dikatakan di Kejadian 3 ayat 15. Dari keturunanmu lah yang mengeremukkan kepala ular. Ini yang diperjanjikan Allah kepada manusia itu. Dari keturunanmu lah yang mengeremukkan kepala ular. Di mana itu terjadi? Waktu Yesus mati di kayu salib, dia turun dalam kerajaan maut. Dia kalahkan kerajaan maut. Dia kalahkan kematian tadi. Itu konteksnya, bro. Jadi kami itu tidak lagi berhayal-hayal, tidak. Memang itu yang diceritakan nenek moyang. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Israel. Kalau kamu mengatakan tadi masalah anggur asam tadi, kamu salah konteks itu, bro. Makanya pengertian yang sebenarnya harus diperjelas supaya jelas. Apakah bahasa yang kamu sampaikan tadi narasi kemana saya pun tidak tahu. Karena saya tidak melihat ada kata konteks yang sama di kitab suci kamu. Kitab suci kamu mengatakan Isa itu dilahirkan di bawah pohon korma. Itu konteks pertama. Kedua, ibunya ada Maryam. Satu-satunya wanita yang ditulis dalam kitab suci kamu mungkin Maryam. Kenapa? Karena dia manusia suci. Kenapa harus disebutkan dalam kitab suci kamu bahwa ada manusia suci, perempuan, perawan bernama Maryam? Dia melahirkan namanya Isa, yang dikatakan kalimatullah.
Apakah baginda Nabi ibunya seorang wanita suci juga? Saya tidak tahu, karena tidak disebutkan di kitab suci kamu. Bagaimana dikatakan dia melebihi daripada yang lain? Saya pun tidak tahu, karena tidak diceritakan di kitab suci kamu. Kan begitu ceritanya. Jadi kalau kita berbicara H itu enak. Kamu silakan ceritakan yang kami tidak tahu tadi, supaya kami tahu. Bukan sekedar lagi bertanya-tanya, tetapi membicarakan suatu kebenaran dari kitab suci masing-masing. Itu sesuatu yang nyaman. Kenapa? Karena kita akan memahami bahwa kitab suci yang kita paham tadi sangat harus kita imani, karena itu perkataan daripada Allah. Kembali pertanyaan saya tadi, kenapa Allah itu mengatakan Zabur dahulu, Taurat baru Injil? Seperti itu. Silakan Karina tambahkan. Terima kasih Bang Zuma, kamu tadi udah membawa mengenai hasil penelitian yang seperti saya katakan tadi kepada Bro Gigi dan Mualaf Channel, bahwa menurut National Geographic, Arab itu tidak memiliki satu aliran sungai kecil pun, ya kan? Jadi ketika dikatakan Isa itu lahir di bawah pohon korma, jadi aku pertanyakan, korma ini ditanam bagaimana? Seperti yang kamu bilang, bibit korma tertua ada di Israel. Wah, terima kasih, itu membenarkan omongan saya tadi. Seperti yang saya bilang, itu ada di Jordania, bibit ya. Korma tertua di dunia ada di Jordania. Terima kasih Bang Zuma, saya apresiasi kejujuran kamu. Wah, oke, lanjut teman-teman. Kita bahas mengenai sejarah tentang Yesus, ya kan? Kita membahas mengenai sejarah tentang Yesus. Yesus disalibkan itu ditulis oleh banyak orang. Lukas melakukannya itu untuk penyelidikan semua fakta-fakta, seperti yang kata Lukas kepada Josephus Flavius. Josephus Flavius perlu diketahui adalah seorang sejarawan orang Yahudi Palestina yang sudah hidup di sebelum Masehi, ya, sebelum Yesus lahir. Jadi beliau ini sudah masih yang terkemuka dan dia diakui. Kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalam di Alkitab bisa ditelusuri sampai saat ini, datanya masih disimpan oleh gereja dan bahkan oleh kerajaan-kerajaan yang dulu menjajah Israel. Bahkan Israel pun menulis demikian. Bahkan Rambam, bahkan Midras pun menulis tentang Yesus. Sama seperti kami orang-orang Kristen, kami menyambut Yesus dengan sangat sukacita. Makanya kami berbahagia. Kami dimenangkan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui darahnya, ya kan? Kemudian ketika kamu bilang itu mati diracun, saya tidak menemukan data yang kamu bilang. Justru itu yang kami dapatkan, data itu ada dari Basilides yang mengatakan yang diserupakan, tetapi bukan karena diracun. Dan itulah yang diambil oleh Al-Quran, yang dimana Yesus diserupakan karena Yesus yang dianggap oleh Gnostik Basilides bahwa Yesus adalah roh sepenuhnya, ya, makanya keilahiannya yang ditekankan. Jadi makanya Yesus tidak disalibkan, melainkan orang lain yang diserupakan untuk memenuhi karya keselamatan tersebut. Bisa tolong dibaca teman-teman, Gnostik Basilides, dipersilahkan. Kemudian kamu juga tadi tidak menjawab, baik Bang Zuma, Gega dan Mualaf Musa Channel tidak menjawab siapa nama bapaknya Ibrahim. Kemudian kenapa the legend of the Jews bisa masuk ke dalam Al-Quran dan dinyatakan itu adalah firman-Nya Allah. Belum lagi mengenai kisah Ibrahim yang dibakar itu merupakan adalah kisah secara legendanya orang Yahudi, sama seperti kita melegenda mengenai anak malin kundang, ya. Dan itu kalau dinyatakan secara historis tidak ada, karena itu adalah cerita rakyat yang sambung menyambung, dijadikan sebagai dasar moralitas tapi bukan dasar keimanan. Nah, ini saya pertanyakan kepada teman-teman muslim sampai saat ini juga belum terjawab. Bahkan yang untuk pengenalan Isa yang dia lahir di bawah pohon korma pun tidak dijawab. Bahkan dibenarkan oleh Bang Zuma bahwa korma tidak pernah ada di Arab, melainkan ada di Israel. Terima kasih Bang Zuma. Lalu untuk yang namanya seperti yang saya bilang tadi, semua itu kepanjangan kayaknya khotbahnya ini.